Ada rojulun, ada rijlun. Keduanya berasal dari akar kata yang sama, jumlah hurufnya sama, dan susunan huruf-hurufnya juga sama. Bermula dari huruf ro, lalu jim, dan berikutnya lam. Yang satu rojulun, yang lainnya rijlun. Apakah maknanya sama? Tentu saja maknanya berbeda. Rojulun artinya laki-laki, orang yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan rijlun artinya adalah kaki. Rojulun laki-laki, rijlun kaki. Mirip, tapi jelas maknanya berbeda. Beda harokat, beda makna. Itulah teman-teman sekalian ingin mendapatkan video-video singkat tentang mufradat, silakan hubungi via WA, ketik nama, alamat, dan tujuan. Minta video khusus mufradat. Setelah mendapatkan videonya, silakan share kepada yang lain-lain. Semoga menjadi amal soleh, menjadi amal jariah, dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Demikian, semoga bermanfaat. Coba perhatikan beberapa fi'il madhi yang ada di papan tulis. Kataba, fataha, golaba. Ini fi'il madhi, ain fi'ilnya fathah. Dan tentu saja banyak, tapi kita ambil contoh 3 saja ya. Ada lagi contoh rohima dan alima. Alima ya, bukan amila. Nah, rohima dan alima ini ain fi'ilnya kasroh. Dan tentu saja fi'il madhi yang ain fi'ilnya kasroh juga sangat banyak. Kita ambil contoh ini aja dulu. Nah, untuk fi'il madhi yang ain fi'ilnya fathah atau ain fi'ilnya kasroh, bagaimanakah pola isim fa'ilnya? Atau bagaimanakah wazan untuk sigot isim fa'ilnya? Nah, untuk fi'il yang seperti ini, isim fa'ilnya, wazannya yang paling populer adalah wazan fa'ilun. Saya ulangi, untuk fi'il madhi yang ain fi'ilnya fathah atau kasroh, kataba fathah taknya, rohimah hinya kasroh, maka wazan untuk sigot isim fa'ilnya yang paling populer adalah wazan fa'ilun. Fa'ilun. Maka kata kataba diubah menjadi isim fa'il menjadi katibun. Katibun. Fataha fatihun. Golaba golibun. Fatihun golaba golibun. Rohima, begitupun rohima sama wazannya wazan fa'ilun, maka rohima menjadi rohimun. Alima alimun, dan seterusnya. Kata yang lain misalkan rogiba ya, gimana isim fa'ilnya? Rogiba rogibun, koliko kolikun. Ini sigot isim fa'il dengan pola yang paling populer. Berbeda dengan fi'il madhi yang ain fi'ilnya dhamma. Kalau fi'il madhi itu ain fi'ilnya dhamma, kayak kaburo, kayak karuma, yang paling populer adalah wazan fa'ilun, panjang oleh ya. Tapi kalau yang fi'il madhi yang ain fi'ilnya fathah, yang paling populer itu wazannya adalah fa'ilun, termasuk juga yang ain fi'ilnya kasrah, gitu ya. Ini yang paling populer. Tetapi ini harus saya jelaskan, sebagian fi'il madhi yang ain fi'ilnya fathah atau kasrah, sigot isim fa'ilnya wazannya tidak tunggal. Saya ulangi lagi.
Untuk fi'il madhi yang ain fi'ilnya fathah atau yang kasroh, ketika diubah menjadi sigot isim fa'il, wazannya tidak tunggal. Tadi saya sampaikan, yang populer ini memang fa'ilun. Tapi ada sebagian dari fi'il ini, dan yang lain yang tidak dituliskan di papan tulis ya, itu wazannya boleh yang ini, boleh yang lain. Apa yang lain? Yakni wazannya wazan fa'ilun. Wazannya wazan fa'ilun. Contohnya kayak kata rohima. Rohima itu isim fa'ilnya bisa rohimun, bisa juga fa'ilun wazannya. Jadi gimana kalau pakai wazan fa'ilun rohima? Rohimun. Itulah sebabnya kita kalau baca surat Al-Fatihah, ada kan ayat basmalah ya. Basmalah gimana ucapannya? Redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang panjang hi-nya kan? Rohim, bukan rohim. Bukan bismillahirrahmanirrahim, tetapi bismillahirrahmanirrahim. Yang panjang adalah huruf kedua ha, kasroh, dipanjangkan oleh ya. Begitupun alima, ada kata alimun wazan fa'ilun, juga ada kata alimun wazannya wazan fa'ilun. Alimun isim fa'il, alimun juga sama isim fa'il. Alimun isim fa'il, alimun isim fa'il. Tetapi ini harus saya jelaskan, sebagian fi'il madhi yang ain fi'ilnya fathah atau kasroh, sigot isim fa'ilnya wazannya tidak tunggal. Saya ulangi lagi. Untuk fi'il madhi yang ain fi'ilnya fathah atau yang kasroh, ketika diubah menjadi sigot isim fa'il, wazannya tidak tunggal. Tadi saya sampaikan, yang populer ini memang fa'ilun. Tapi ada sebagian dari fi'il ini, dan yang lain yang tidak dituliskan di papan tulis ya, itu wazannya boleh yang ini, boleh yang lain. Apa yang lain? Yakni wazannya wazan fa'ilun. Wazannya wazan fa'ilun. Contohnya kayak kata rohima. Rohima itu isim fa'ilnya bisa rohimun, bisa juga fa'ilun wazannya. Jadi gimana kalau pakai wazan fa'ilun rohima? Rohimun. Itulah sebabnya kita kalau baca surat Al-Fatihah, ada kan ayat basmalah ya. Basmalah gimana ucapannya? Redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang panjang hi-nya kan? Rohim, bukan rohim. Bukan bismillahirrahmanirrahim, tetapi bismillahirrahmanirrahim. Yang panjang adalah huruf kedua ha, kasroh, dipanjangkan oleh ya. Begitupun alima, ada kata alimun wazan fa'ilun, juga ada kata alimun wazannya wazan fa'ilun. Alimun isim fa'il, alimun juga sama isim fa'il. Alimun isim fa'il, alimun isim fa'il. Dan fi'il madhi yang isim fa'ilnya ada beberapa wazan, tidak tunggal, itu tidak sedikit, ada banyak. Nah, lalu pertanyaannya, apa perbedaan antara fi'il ketika isim fa'ilnya menggunakan wazan fa'ilun dan menggunakan wazan fa'ilun? Adakah maknanya beda? Nah, ketahuilah ada perbedaan maknanya. Kalau rohima wazannya fa'ilun menjadi rohimun, roh yang panjang huruf pertamanya rohimun, itu maknanya adalah
pengasih atau penyayang, orang yang mengasihi atau orang yang menyayangi. Tapi kalau fa'ilun, wazannya wazan fa'ilun, dari kata rahimun menjadi rahimun, itu maknanya bukan sekedar orang yang menyayangi, bukan sekadar orang yang mengasihi, tapi maknanya adalah orang atau zat yang sangat pengasih, yang sangat penyayang. Maknanya ada makna mubalaghah, sangat atau penyangatan, banget. Jadi maknanya lebih dari sekedar sayang, lebih dari sekedar kasih atau mengasihi. Ini kalau sigotnya menggunakan wazan, ini kalau wazannya menggunakan wazan fa'ilun. Begitupun alima, mengetahui. Alimun artinya orang yang mengetahui, orang yang alim. Tapi kalau menggunakan wazan alimun, wazan fa'ilun menjadi alimun, maka ini artinya bukan sekedar orang yang mengetahui, tapi maknanya adalah orang atau zat yang sangat mengetahui. Ada makna sangat atau banget. Makanya ketika kita menyebut nama Allah, sifat Allah, Allah Al-Alim, itu yang digunakan ini, Al-Alim. Artinya zat yang sangat mengetahui atau zat yang maha mengetahui. Termasuk kata Sami'a. Sami'a artinya apa Sami'a? Sami'a artinya apa Sami'a? Mendengar. Sami'a artinya mendengar kan? Nah kalau isim fa'ilnya gimana dari kata Sami'a? Sami'un kalau wazan fa'ilun, artinya orang yang mendengar. Tapi bisa nggak kata Sami'a diubah menjadi pola yang ini? Sami'un. Bisa. Innallaha sami'un alimun. Nah berbeda antara kata sami'un dengan sami'un. Meskipun dua-duanya sigotnya isim fa'il, tapi beda wazan, maknanya ada perbedaan. Sami'a, sami'un orang yang mendengar atau pendengar, tapi kalau sami'un artinya sangat mendengar atau orang yang sangat mendengar. Makanya kalau kata sami'un untuk sifat Allah diterjemahkannya dengan maha mendengar. Sama juga kata basirun. Basirun, sami'un itu maknanya sangat atau makna mubalaghah. Itu ya. Itu perbedaan antara wazan fa'ilun dan wazan fa'ilun untuk beberapa fi'il. Oke ya. Jadi kalau wazannya menggunakan wazan fa'ilun, maka maknanya ada makna mubalaghah, ada makna sangat atau banget atau sangat, maha gitu ya, untuk wazan yang fa'ilun. Tetapi nanti dulu ada contoh yang lain yang sigot isim fa'ilnya ada 2 atau lebih dari 1 wazan, maknanya ada perbedaan dengan yang barusan. Misalkan kata rojama atau qatala. Rojama artinya merajam, mengutuk, melempari dengan batu, merajam. Qatala artinya membunuh. Ini fi'il madhi yang ain-nya patah ya, sama dengan ini. Nah, rojama dan qatala sigot isim fa'ilnya gimana? Sama menggunakan wazan ini, fa'ilun. Maka rojama menjadi rojimun. Qatala qatilun. Rojama merajam atau melempari batu, melempari dengan batu. Nah, berarti rojimun artinya apa? Orang yang merajam, orang yang melempari dengan batu, atau orang yang melempari, orang yang mengutuk. Kalau qatala membunuh, kalau qatilun orang yang membunuh. Qatilun pelaku pembunuhan, rojimun pelaku pelemparan dengan batu atau pelaku pengutukan, pelaku perajaman. Ini ketika menggunakan wazan fa'ilun. Tapi baik kata rojama maupun qatala itu isim fa'ilnya bisa menggunakan wazan yang lain, yakni wazan fa'ilun. Rojama menggunakan wazan fa'ilun, qatala juga isim fa'ilnya selain menggunakan wazan fa'ilun juga bisa menggunakan wazan fa'ilun. Nah, kalau rojama
diubah menjadi isim fa'il dengan wazan fa'ilun menjadi gimana rojama? Rojimun. Yang panjang huruf ain fi'ilnya panjang oleh ya, rojimun. Kalau qatala qatilun. Nah, kalau tadi kan alima ada alimun, ada alimun. Sami'a ada sami'un, ada sami'un. Rohima ada rohimun, ada rohimun. Rohimun dan rohimun sama-sama isim fa'il dengan beda wazan. Tapi maknanya kalau yang rohimun itu maknanya sangat atau banget atau maha. Sangat menyayangi, sangat mengasihi. Jadi ketika wazannya menggunakan wazan fa'ilun, maknanya adalah penyangatan atau sangat atau pembangetan, banget atau maha. Tetapi ada lagi kata-kata yang lain beberapa. Wazan isim fa'ilnya bisa wazan fa'ilun, bisa wazan fa'ilun, tetapi maknanya beda dengan yang tadi kita sebutkan. Maknanya beda dengan kata yang tadi kita sebutkan. Apa maknanya kalau yang ini? Rojama melempari dengan batu atau merajam. Rojimun orang yang melempari atau orang yang mengutuk atau merajam. Nah kalau rojimun maknanya bukan orang yang melakukan perajaman, tapi maknanya justru menjadi kebalikan. Jadi objek dari perajaman. Rojimun maknanya bukan orang yang sangat merajam, bukan orang yang sangat mengutuk, bukan. Tapi rojim yang ini artinya adalah orang yang dikutuk atau orang yang terkutuk. Rojimun orang yang mengutuk, rojimun orang yang dikutuk. Yang ini bermakna subjek pelaku, yang ini bermakna objek penderita. Penderita dari sebuah aktivitas pekerjaan dari kata dasarnya. Jadi kebalikan. Kalau rojimun maknanya pelaku, rojimun maknanya objek. Ini pelaku pengutukan, ini objek pengutukan. Itulah sebabnya dalam ta'awudz kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajimi. Bukan minasyaitonir rajim, tapi minasyaitonir rajimi. Yang diterjemahkan dengan aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk atau yang dikutuk. Bukan setan yang mengutuk, tapi setan yang dikutuk. Setan yang dirajam, yang dilempari dengan batu atau yang dilempari. Itu ya. Begitupun kata qatala, membunuh. Qatilun orang yang membunuh. Kalau qatilun orang yang dibunuh atau orang yang terbunuh. Ini pelaku pembunuhan, ini objek dari pembunuhan. Jadi makna lain dari wazan fa'ilun itu selain sebagai pelaku dari suatu tindakan atau suatu pekerjaan, juga maknanya adalah objek dari pekerjaan yang disebutkan dalam kata kerjanya. Nah kesimpulannya, untuk wazan fa'ilun, meskipun dia sigotnya isim fa'il, tetapi maknanya isim maf'ul. Kita akan temukan banyak kata sigotnya isim fa'il tapi maknanya isim maf'ul. Sigotnya adalah sigot pelaku dari pekerjaan, tapi maknanya justru adalah objek dari suatu pekerjaan. Itulah bahasa Arab. Gitu ya. Demikian. Bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Ini sebuah program untuk pembelajaran dan penguasaan bahasa Arab secara sistematis, bertarget, dan mudah. Materinya dari dasar hingga pintar, materi awal hingga lanjutan, terstruktur, terbimbing, dan silabis.